Dalam waktu singkat kondisi mereka dibalik Tuhan luar biasa. Ibu menghina saya ya. Saya ini lulusan kuliah loh Bu, S1. Masa saya disuruh kerja jualan sepatu? Saya malu. Saya dimarahin keluarga saya. Masa lulusan S1 saya suruh jual sepatu? Si pegawai-pegawai bilang, itu menantu Naomi dari pagi sampai sekarang dia tidak berhenti sekejap pun, tidak berhenti. Ini artinya yang luar biasa. Berarti Ruth itu melakukan sesuatu yang dia bisa lakukan dengan terbaik. Beberapa waktu yang lalu, sepasang suami istri datang kepada saya. Sejak kejadian COVID, mereka habis Bapak Ibu. Keuangan mereka hancur. Saudara, sama saran yang saya tanyakan adalah begini. Apa yang bisa Ibu kerjakan? Bu, saya enggak punya modal. Saya kan enggak tanya Anda enggak punya modal. Apa yang bisa Ibu kerjakan? Saya bisa bikin roti. Roti apa? Ibu yang paling expert. Bluder. Bluder, oke. Terus kemudian saya tanya bapaknya. Bapak bisa apa? Kalau saya enggak bisa masak roti Bu. Bapak bisa apa? Enggak tahu Bu. Kalau suruh ngatur-ngatur bisalah. Kalau begitu gini aja. Ibu bikin bluder, Bapak bantu untuk marketing. Ibu bikin masak, Bapak bantu untuk memanajemen. Saudara, 3 bulan kemudian mereka datang kepada saya dan mereka mengatakan keajaiban terjadi. Enggak punya modal, tiba-tiba Tuhan bisa membuat seluruh minimarket seluruh Indonesia itu order bluder dari mereka. Dalam waktu singkat kondisi mereka dibalik Tuhan luar biasa. Saya langsung dikirimi bluder banyak sekali Bapak Ibu. Sampai sekarang saya bosan dengan yang namanya bluder saudara. Karena di mana-mana saya dikasih bluder dan bluder. Lama-lama saya jadi blunder saudara. Ya kan, kebanyakan makan bluder saudara. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Saya kasih contoh orang yang paling saya sukai di Alkitab. Namanya Ruth. Coba Bapak Ibu buka Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua saudara. Kalau Anda melihat Rut pasal yang kedua. Mulai dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara, ini yang terjadi Rut pasal 2. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech. Namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan Anda garis bawah ini, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Bapak Ibu, Boas itu boleh dibilang konglomerat lokal. Konglomeratnya Bethlehem. Orang paling kaya, tuan tanah di Bethlehem. Tapi sangat aneh, Naomi itu sampai lupa kalau punya keluarga kaya. Naomi itu kok bisa lupa punya saudara konglomerat. Kalau saudara sama saya punya keluarga konglomerat gak bakalan lupa. Setuju? Kenapa gak bakalan lupa? Karena mereka adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Kecelakaan apa? Kecelakaan finansial. Maka orang pertama yang kita ingat bukan Tuhan. Tapi orang pertama yang kita ingat adalah saudara konglomerat. Kita, oh saya yakin pasti Bapak Ibu setuju kan? Karena kita semua punya otak yang sama. Pikiran yang sama. Tapi ini Naomi sampai lupa. Pemikiran saya cuma satu, kenapa dia bisa sampai lupa? Berarti tingkat stres dan depresinya parah saudara. Tingkat susah hatinya sampai parah, sampai lupa banyak hal. Nah kemudian ayat ini menunjukkan, Ruth bilang begini, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Anda tahu di perjanjian lama, tradisi mereka kalau memungut bulir jelai itu pekerjaan untuk orang miskin. Ruth itu dari background kalau misalnya dia pulang kampung, maka saya percaya kondisi dia akan jauh lebih baik dari ayat 2. Dia tidak mungkin mungut bulir jelai. Ada artikel yang menuliskan bahwa Ruth itu termasuk anak dari kepala desa, semacam itu. Jadi nggak mungkin mungut bulir-bulir jelai saudara. Tapi apa yang terjadi sejak ikut Naomi, dia bukan makin enak, makin susah. Dia harus menghidupi dirinya dan juga mertuanya. Ini menantu yang luar biasa. Mana ada menantu yang begini saudara. Sudah menghidupi diri sendiri aja sudah susah, apalagi menghidupi mertua. Pasti doa saudara biar cepat mati, nang cepat bebas, cepat beres. Ini
dia berusaha, dia ikut Naomi, apa yang terjadi? Dia bisa kerjanya cuma bisa mungut jelai. Enggak mungkin kerja jadi pegawai negeri. Saya di Indonesia, di Surabaya, saya punya sekolah gratis namanya King's Kids, saudara. Masih ingat awal-awal membangun King's Kids. Salah satu visi kami adalah mempersiapkan orang tuanya juga bisa mengalami kenaikan ekonomi. Dan untuk melakukan ini, saya menghubungin banyak network di mana saya punya teman-teman yang mungkin bisa tolong. Yang saya minta bukan duit, tapi yang saya minta adalah saya mencari jalan untuk bisa membantu orang tuanya punya pekerjaan yang lebih baik. Ada di antara mereka kami bekalin untuk buka rombong bakso. Ada di antara mereka karena mereka tukang tambal ban, kami siapin, kami beliin perlengkapan tambal ban yang lebih canggih lah Bapak Ibu. Istilahnya untuk mendongkrak mereka punya pekerjaan. Suatu kali kami dapat berkat. Kami dapat berkat beberapa truk sepatu. Bukan model baru tapi model yang agak out of date. Tapi gak ada masalah kan? Lalu saya kasih sepatu ini, saya bagikan di antara orang tua. Saya bilang begini, jualah di pasar dimanapun Anda bisa. Jualah dengan harga terserah, tapi jangan terlalu muluk-muluk. Dalam arti 100 ribuan masih oke lah. Jualah dengan harga 100 ribu lah. Saya kasih mereka for free. Mereka tidak harus setor kepada saya. Ketika mereka dapat 100 ribu dari hasil penjualan per sepatu, itu mereka ambil sendiri. Banyak yang berhasil menjual cukup banyak. Ada satu ibu yang anaknya 4. Datang kepada saya marah-marah. Dia bilang begini, ibu menghina saya ya. Saya ini lulusan kuliah loh Bu, S1. Masa saya disuruh kerja jualan sepatu? Saya malu, saya dimarahin keluarga saya. Masa lulusan S1? Saya suruh jual sepatu. Saya tanya, ibu memangnya harusnya jualan apa? Saya harusnya jadi pegawai negeri Bu, bukan jualan sepatu beginian. Keluarga saya maki-maki saya, malu mereka. Buat gambaran, dia tinggal di sebuah tempat kos yang satu kamar doang, di mana dapur tempat tidur jadi satu. Dan saya tahu betul dia pernah cerita, dia enggak punya duit untuk beli susu. Makanya dia minta tolong sama saya, dia enggak punya duit buat beli susu untuk anaknya. 4 bayi Bapak Ibu yang selisihnya berdekatan. Terus Anda tahu dia bilang, saya harusnya menjadi pegawai sipil, pegawai negeri. Saya harusnya kerja di kantoran. Saudara, lalu dia bilang begini, ibu punya enggak kenalan, tolong saya dimasukkan kerja kantoran. Bapak Ibu, saya melihat dari ujung rambut sampai ke kaki, modelnya lecek, modelnya lusuh. Saya bilang, ibu punya kemampuan apa memang kantoran? Saya dimaki-maki, diprotes gara-gara nyuruh dia jual sepatu. Wow, saya bilang saya lulus S2 Bu, tapi saya juga jual sepatu, ibu gimana? Saya jual sepatu bukan untuk diri saya, tapi saya bagikan kepada orang tua murid. Saya bantu jual. Saya bilang sama dia, bayangkan egonya jualan sepatu loh Pak, malu. Anda lihat Ruth, dia memungut bulir jelai, pekerjaan rendah. Yang luar biasa kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, Alkitab menuliskan dia bekerja dari pagi sampai petang, tidak berhenti-berhenti. Itu sebabnya Boas melihat dia. Jadi Boas melihat dia, tidak ada cerita Ruth itu cantik atau enggak. Yang pasti dia lebih cantik dari saya. Itu pasti. Ruth itu tidak ada dijelaskan cantik atau enggak. Tapi kenapa Boas itu tertarik sama dia? Saya percaya bukan karena melihat dandanannya Ruth. Tapi karena Alkitab menuliskan si Ruth ini kerja dari pagi sampai petang enggak berhenti-berhenti. Dia cuma untuk 2 orang tapi ngambilnya enggak berhenti-berhenti loh. Sedangkan yang lain udah berhenti duluan. Apalagi di ladangnya Boas tuh ladang yang paling murah hati. Karena Boas bilang begini, jangan diikat kencang-kencang, sengaja rontokkan untuk orang miskin. Berarti ladangnya Boas banyak banget bulir jelai, betul nggak Pak?
Nah seharusnya sampai siang udah cukup dia bisa pulang, apalagi cuma menghidupi 2 orang. Tapi yang aneh, Ruth ini mengerjakan sesuatu dan mengerjakan dengan terbaik. Dari pagi sampai petang, gara-gara itu Boas itu tanya, siapa itu perempuan? Maksudnya tuh gini, kenapa yang lain sudah pulang, kenapa dia gak pulang-pulang? Kenapa dia ada di sini? Si pegawai-pegawai bilang, itu menantu Naomi dari pagi sampai sekarang. Dia tidak berhenti sekejap pun, tidak berhenti. Ini artinya yang luar biasa. Berarti Ruth itu melakukan sesuatu yang dia bisa lakukan dengan terbaik. Dan itu yang membuat Tuhan membuat tertarik di dalam diri Boas. Tertarik kepada Ruth. Bapak Ibu, kesimpulan saya pagi ini simple. Anda mengalami masa sulit. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Dan terbaik. Jangan bilang saya tidak punya pengalaman. Jangan katakan saya tidak punya modal. Jangan katakan saya tidak ada channel apapun. Bapak Ibu, Ishak gak punya pengalaman. Ishak gak ngerti bagaimana bertani. Dia juga gak punya channel. Channel cuaca gak ada. Channel yang punya bendungan juga gak punya. Channel tanah ekstra yang subur juga gak punya. Saya percaya Ishak nabur. Dalam tahun itu juga 100 kali lipat tumbuh. Saya langsung percaya tetangganya niru. Tapi ini yang saya percaya, waktu tetangganya niru, punyanya tetangga tidak tumbuh. Loh ya, karena tanahnya masih kering Pak. Lah gitu apa yang membedakan? Yang membedakan cuma satu. Karena ada tangan Tuhan di atas Ishak. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan dan lakukan terbaik. Ada tangan Tuhan di atas kita.